ibu-ibuan dulu ah. Belum muncul. Assalamualaikum Bu Ani. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu rupanya lagi WFH ya Bu ya, bersama dengan keluarga Bu? Iya betul Bu, saya lagi WFH, lagi masak ini Bu. Ya, Alhamdulillah sehat terus ya Bu ya. Ya, amin. Rupanya saya jadi mengganggu waktu Ibu nih yang tengah asik sedang bersama dengan keluarga di dapur ya Bu ya. Tidak Bu, tidak mengganggu. Cuma kebetulan saya sedang melaksanakan kewajiban saya, kebiasaan pagi Bu. Wah Ibu ternyata sebagai wanita super juga ya Bu ya. Bu, tipsnya dong buat saya pribadi, umumnya buat wanita-wanita karir di luar sana nih Bu, bagaimana cara Ibu dalam membagi waktu antara karir dengan mengurus keluarga di rumah Bu? Ya, insya Allah lah Bu Mel, diusahakan semuanya sesuai dengan harapan. Dari mulai pagi, bangun jam 4 subuh, biasa melaksanakan kewajiban, lalu siap-siap, menyediakan dulu sarapan untuk anak-anak, masak itu ini, cek itu cek ini, ya, supaya nanti terkondisikan dengan baik setiap harinya Bu Mel. Jadi rutinitas biasa sih sebetulnya setiap hari yang saya lakukan, tidak ada yang lain lagi gitu. Dan setelah itu langsung saya pergi ke sekolah. Itu aja kebiasaan saya setiap pagi. Dan apa? Alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa sekali Ibu ini ya. Mudah-mudahan ilmu serta tips yang barusan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi wanita karir di luar sana ya Bu ya. Amin. Bu, izin konfirmasi nih Bu. Bagaimana dengan schedule kita nih Bu untuk berolahraga bersama petang nanti? Apakah Ibu kira-kira siap atau tidak ya? Siap. Mari kita berolahraga. Oke Bu, mantap Bu. Kalau begitu, mungkin saya dan teman-teman yang lainnya akan standby ya Bu ya di lokasi sore nanti ya Bu ya. Ya, di mana Bu lokasinya Bu? Sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Lokasinya insya Allah kita akan berolahraga di sekitar kota Bandung aja Bu, di sekitar taman kota aja Bu. Oh iya, boleh Bimel. Iya Bu, kalau gitu terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Ya. Nah, saya nanti dengan teman-teman standby di sana ya Bu ya. Iya, siap. Terima kasih Bu, sekali lagi. Ya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.
forever free. Sometimes you need to go and take a step. Istirahat Bu Mel. Makasih Bu. Iya. Minum ya Bu ya. Iya, sama-sama minum. Bu Mel masih terus rajin olahraga tiap hari. Enggak Bu, kalau setiap hari kan paling seminggu sekali ya. Oh ya, ya. Ya menurut saya sih olahraga itu bagus Bu, apalagi untuk kesegaran badan kita ya Bu ya. Jadi kita kalau bisa di sekolah itu rutin ya Bu ada olahraga. Iya Bu, betul sekali apa yang dikatakan Ibu barusan. Kita harus bisa meluangkan waktu barang sejenak untuk olahraga. Kenapa gitu Bu? Karena dengan olahraga bisa meningkatkan imun kita sehingga kita bisa terbebas dari yang namanya COVID. Sepertinya contoh sekarang ini ya Bu ya. Iya. Kita olahraga tapi dengan santai. Olahraga di masa COVID ini harus hati-hatinya Bu Mel ya. Iya, Soalnya betul. teh ada masker segala macam juga harus dipakai. Jadi ya kita harus bisa pandai-pandai menjaga diri lah. Ya, paling yang utama itu adalah kita hindari bersentuhan dengan orang ya Bu ya. Ya betul Ya, betul. dan jangan lupa setelah bersentuhan dengan orang atau benda apapun kita cuci tangan
Ya. Karena cuci tangan itu sangat penting sekali untuk menghindari kita dari paparan virus corona ini ya Bu ya. Apalagi ayeuna mah meuni seueur pisan varian barunya cenah Bu, Iya, meuni asa makanya. arane gitu jadi teh. Katanya lebih ganas lagi ya Bu ya. Amit-amit juga ya Bu kalau sampai kita terpapar corona seperti itu. Mudah-mudahan di antara kita semuanya tidak ada yang Ya dijauhkanlah Iya, keluarga kita juga mudah-mudahan Amin. secara rehat ya Bu Mel Iya, ya. harus itu ya Bu ya. Bu, apalagi Bu kita sekarang Bu coba Bu lihat di sana Bu. iya. Wah, Bu ada perahu Bu. Naik Bu. Ayo kita coba Bu. Yuk. Sabar kan? Itu dewasa 10, kurang kali 5.000. Ya boleh lah. Kan 15.000 Mang. Wah, Ibu mah lebih mahal ya sama. Kakek Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, kita bisa mencoba wahana perahu sekarang ini ya. Ya ini saya mau dibawa kemana Bu ngomong-ngomong? Bang, kemana Bang? Iya teh. Jalan-jalan Bu. Jalan-jalan Bu, tenang. Ya ya kita santai-santai. Iya, Walaupun bukan weekend ya. iya betul Bu. Oh ya Bu, izin bertanya ya Bu ya. Mungkin saya akan izin bertanyanya tentang kurikulum nih. Ibu kan di SMP Pasundan 9 selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ya Bu ya. Nah sekarang ini bagaimana tanggapan Ibu mengenai wacana akan dibuka kembali kegiatan belajar mengajar di SMP Pasundan 9? Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Menurut saya kita harus mencoba, apalagi sekarang sudah ada keputusan menteri ya bahwa kita boleh memulai tatap muka, tapi dengan syarat dan ketentuan pastinya itu benar. Jadi satu hal, lamun cek bahasa Sunda mah kita harus ngalalanyahan, dan itu pun akan diatur sesuai dengan kapasitas sekolah kita, prokesnya seperti apa. Nah nanti jadi kita harus mencoba dan pasti akan berhasil dengan dukungan semua stakeholder yang ada di sekolah kita. Intinya tetap ya, walaupun kita nanti belajar mengajar secara tatap muka ya Bu ya, tetap Iya, kita harus iya. menjaga protokol kesehatan ya Bu ya. Ya betul sekali Bu Mel. Nah, mengenai protokol kesehatan nih Bu ya. Jadi hal detail apa saja yang sudah Ibu dan rekan-rekan di SMP Pasundan 9 disiapkan Bu? Ya, yang pertama yang jelas pastilah kalau sudah jelas kalau prokes dari mulai hand sanitizer, termogan, lalu misalnya saya sebagai kurikulum nanti dengan staf saya akan mempersiapkan jadwal tatap muka dimulai dari bergilirannya atau ada sesi-sesi pertemuan, apakah kita atur kelas 7 dulu atau kelas 9 dulu dan lain sebagainya. Dan yang jelas pasti semua siswa diwajibkan ya memakai masker. Pokoknya intinya semua harus hidup sehat. Jadi bukan hanya dari sekolah, tapi anak-anak juga harus aman sampai ke rumah Bu. Dan kita semua harus memastikan di sekolah bahwa anak-anak tuh sampai ke rumahnya juga aman. Jadi tidak hanya di sekolah, tidak. Nanti kita akan adakan pemantauan. Bagaimana nih dari perjalanan dari rumah itu seperti apa? Apakah anak itu kan naik angkot atau diantar? Yang jelas keamanan anak diutamakan. Karena mudah-mudahan sekarang kan sedang gencar-gencarnya tuh program vaksin ya. Jadi mudah-mudahan sampai nanti kita akan mencoba untuk tatap muka semua sudah divaksin guru-gurunya. Oh iya, jadi syarat untuk kita tatap muka itu adalah vaksin ya Bu ya. Semua Ya. guru harus divaksin terlebih Ya. dahulu. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Kegiatan Amin, belajar amin, mengajarnya amin. lancar, siswa-siswanya juga lancar, dan semua berjalan dengan aman lah ke depannya. Amin ya. Baik betul. Nah Bu, satu lagi mungkin ya, ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu tentang kurikulum.
Sebenarnya saya itu ingin bertanya kepada Ibu mengenai mekanisme kurikulum di SMP Pasundan 9. Kira-kira menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum K13? Karena kita tahu ya Bu ya, sekarang ini di Indonesia dari dulu itu dengan adanya ada istilah pergantian menteri, ganti juga kurikulumnya Bu ya. Nah, dari mulai kurikulum 79, 78 ya Bu, sampai dengan sekarang kurikulum K13. Nah, menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum K13 itu ya Bu ya? Menurut saya kurikulum 13 itu adalah bahwa dari dulu kan ada CBSA ya, cara belajar siswa aktif, dan sampai sekarang. Nah, apalagi sekarang ya ditekannya itu sebetulnya kan siswa yang harus aktif, tapi bukan dalam artian suruh budak sana anteng begitu ya. Tapi memang makanya setiap saat, setiap waktu kurikulum kita tuh mengadakan perubahan-perubahan ya, dari mulai karena kurikulum itu merupakan jantung dari sekolah, berarti saya sebagai kurikulum dengan teman-teman dan semuanya lah yang ada di sekolah itu harus mempersiapkan betul-betul dan siap bahwa misalnya kurikulum 13 itu harus betul-betul diimplementasikan dengan baik itu Bu Mel. Oke, keren sekali. Berarti Ibu dengan teman-temannya sudah paham betul tentang kurikulum K13 ya Bu ya? Ya, dan mudah-mudahan. bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan? Ya, harus itu harus tahu, dan makanya ada pelatihan-pelatihan tentang kurikulum, tentang pembelajaran, dan insya Allah itu di Pasundan 9 itu selalu begitu Bu. Jadi guru-gurunya sudah siap dan mantap, apalagi banyak tenaga-tenaga muda yang masih fresh begitu. Jadi mereka dilatih, dibimbing sehingga menjadi guru-guru yang tangguh, kuat dan hebat. Keren lah, SMP Pasundan 9 keren, apalagi kurikulumnya mungkin dipimpin oleh Ibu, pastilah lebih keren ke depannya. Mudah-mudahan lebih maju lagi ya Bu ya. Amin, SMP Pasundan amin. 9. Ada lagi Bu, makin ke sini kurikulum ini semakin menarik ya Bu ya untuk dibahas ya Bu ya. Iya. Nah, di sini ada istilah Bu, katanya kurikulum itu menentukan kualitas pendidikan, terutama di SMP Pasundan 9 kita ini. Menurut Ibu bagaimana menanggapi hal tersebut? Jelas, karena tanpa kurikulum apapun itu pasti tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Dengan kurikulum semua akan tertata lebih baik. Apalagi nanti banyak masukan-masukan dari teman-teman guru ataupun bapak kepala sekolah bahwa kita itu harus menciptakan pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan ya, dengan sarana dan fasilitas yang ada di sekolah kita. Tapi kita terus berusaha Bu Mel, terus dari tahun ke tahun meningkatkan segala macamnya di tingkatan mulai dari sarana, cara pembelajaran, pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik oleh sekolah, oleh dinas, pokoknya diupayakan supaya berjalan dengan baik dan semestinya. Dan mudah-mudahan adanya visi dan misi itu sangat mendukung sekali keberhasilan kita sebagai pendidik nanti di sekolah. Ya Bu, itu ya tentang kurikulum ya Bu ya. Oke, jadi kurikulum itu jantungnya sekolah ya, untuk ini ya, untuk pendidikan ya. Ini kita berbicara masalah kurikulum ya Bu ya. Semakin kita bahas ini semakin menarik, semakin saya ingin tahu ya lebih dalam tentang kurikulum ini. Nah, di sekolah SMP Pasundan 9 kira-kira sebenarnya fungsi kurikulum itu apa sih? Ya, fungsi yang pertama itu adalah saya berusaha atau kita di kurikulum itu menyelaraskan antara tujuan sekolah dengan visi dan misi Bu. Dan yang paling penting adalah membuat situasi keseluruhan itu menjadi kondusif, mulai dari pembelajaran, guru-guru dan semua yang ada di sekolah itu harus dibuat kondusif. Jadi nanti akan sejalan antara visi dan misi, juga hal-hal yang lainnya. Berarti kurikulum itu sebenarnya kalau disimak di jawaban Ibu, kurikulum itu tidak bisa berdiri sendiri ya Bu? Ya, betul. Harus saling berkesinambungan, harus saling dukungan antara kurikulum mungkin ya dengan bidang-bidang yang lainnya ya Bu ya. Betul. Nah, masih nih Bu terkait dengan kurikulum ya. Mengapa dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum itu harus berlandaskan asas filosofi, asas psikologi belajar, dan asas psikologi anak, dan asas sosiologi? Jelas, karena kalau kita tanpa filosofi pendidikan
pendidikan juga akan jadi ngawur. Kalau istilah bahasa ininya akan ngawur kalau kita tanpa mempertimbangkan filosofi kenapa pendidikan itu harus ada. Unsur pendidikannya. Ya, unsur pendidikannya, dan secara psikologis ya jelas, karena yang namanya sekolah itu kita kan intinya membimbing siswa, merubah karakter siswa. Jadi yang namanya guru itu betul-betul yang disebut pendidik itu mendidik. Jadi membedakan profesi dengan yang lain, karena guru itu mendidik. Apalagi di masa pandemi ini semua bisa merasakan, dengan tidak adanya guru semua bisa merasakan. Di rumah kita belum tentu survive ke anak-anak kita di rumah, walaupun kita guru ya. Tapi kalau misalnya ada guru yang selain yang di rumah, itu anak-anak akan bisa terakomodir dengan baik. Jadi secara psikologis sangat penting sekali. Jadi peranan guru itu tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun ya, Bu ya? Betul. Karena saking pentingnya teknologi itu hanya memberikan mungkin pengetahuan saja ya, tanpa adanya bimbingan. Sedangkan guru itu membimbing ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, jadi sangat penting sekali untuk untuk pendidikan ya, untuk orang tua. Dengan adanya guru itu mungkin lebih terarah lagi ya. Ya, betul. Oke Bu, lanjut lagi ya Bu ya, dengan beberapa mungkin kurikulum ya, berkaitan dengan kurikulum nih. Kita tahu bahwa sekarang ini berkaitan dengan anak itu pasti berkaitan dengan karakter ya Ibu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai pendidikan kurikulum yang berbasis karakter ini? Ya, jelas dengan berbasis karakter berarti kita harus, dan itu wajib, karena yang sekarang diutamakan itu adalah karakter ya Bu. Apalagi di masa pandemi ini, syarat anak itu mutlak harus karakter baik. Mereka bisa lulus Ya, syaratnya. Ya, syarat untuk kelulusan itu ada salah satunya memiliki karakter yang lebih baik ya. Karakter yang Minimal baik. B ya Bu ya. B. Baik. Oke ya Bu. Nih, sekarang ini ya Bu ya. Sekarang bulan April ya Bu ya. Mungkin bulan April ini kaitannya dengan penerimaan peserta didik baru Bu. Nih, menurut Ibu nih, bagaimana teknis pendaftaran peserta didik baru di SMP Pasundan 9? Teknisnya Teknisnya itu satu, bisa melalui online, itu yang jelas. Jadi sekarang tidak perlu repot-repot di masa pandemi ini. Apabila orang tua berhalangan hadir atau misalnya karena ini lagi corona, jadi kita membuka pendaftaran online. Dan itu linknya sudah disiapkan, tinggal daftar saja, klik langsung di sana, berbentuk formulir, langsung diisi, nanti langsung terdeteksi oleh pihak sekolah. Tuh yang kedua, berarti tidak online ya, yang jelas. Jadi siswa atau calon siswa boleh datang ke sekolah, dan nanti ada petugas yang sudah menyediakan segala sesuatunya, mulai protokol kesehatannya, dan petugas tiketnya sudah ada. Jadi jangan khawatir. Kalau untuk PPDB silakan daftar, boleh online, boleh daring, atau tidak usah daring, silakan. Berarti pendaftaran di SMP Pasundan 9 ini ada dua teknik ya Bu ya? Ada daring ya, bisa melalui IG mungkin ya, di sana nanti udah disiapkan link-linknya ya, oleh tim kreatif juga. Ternyata di SMP Pasundan 9 punya tim kreatif ya Bu ya? Iya, jelas. Hebat-hebat ya guru-guru SMP Pasundan 9. Ya, pasti. Selain itu juga ada tadi melalui luring ya Bu. Jadi orang tua yang ingin mendaftarkan siswa secara langsung bisa langsung datang ke Pasundan 9. Oke ya Bu ya. Nah, yang terakhir nih Bu, tentang PPDB ya Ibu ya. Nih, mengapa orang tua dan siswa harus memilih SMP Pasundan 9 untuk melanjutkan ke jenjang lebih atasnya? Jelas, karena Pasundan 9 bukan hanya memberikan janji, tapi bukti. Silakan orang tua datang, insya Allah kita semua satu tim, semua kita siap menerima siswa dengan berbagai macam karakter. Insya Allah kita akan berusaha mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang tadinya biasa menjadi luar biasa, insya Allah, dengan dukungan semua pihak, baik kerja sama orang tua dan kita sebagai guru, nanti didukung dengan teman-teman, insya Allah dari minimal ketika anak masuk ke SMP Pasundan 9
ada satu titik, yaitu perubahan dari yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Itu sebetulnya. Jadi SMP Pasundan 9 memiliki visi ya, bukan memberikan janji tapi Ya, memberikan bukti. Ya, mungkin itu ya beberapa deretan pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan PPDB-nya lancar ya Bu ya. Amin. Banyak peserta didik dan banyak orang tua yang mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Pasundan 9. Kalau begitu terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan Ya, sama-sama. PPDB tahun sekarang menjadi lebih banyak lagi peserta didiknya dan lebih berkembang lagi. Amin, amin. Terima kasih Bu Mela.